pagi anak-anak, selamat mengikuti ibadah sekolah pagi ini. Bu Fesan akan ajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan kembali. Kami memuji Tuhan dan biarlah Tuhan yang menolong kami, menolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati anak-anak yang mengikuti ibadah pagi ini. Biarlah jamahan Tuhan walaupun kami ada di rumah, tapi jamahan kasih Tuhan menyertai setiap anak-anak dan orang tua di rumah. Berkati jaringan yang kami pakai Tuhan supaya tidak terkendala oleh apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji Tuhan dan kami juga siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Bu Fesan mau ajak anak-anak memuji Tuhan ya. Judulnya Berani Tampil Beda. Anak-anak kelas 2 tahun lalu pasti bisa menyanyikannya. Ayo. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Anak-anak, Bu Fesan ajak anak-anak semua berdiri. Nggak ada yang duduk. Ya, ayo ikutin gerakannya Bu Fesan ya. Terus kalau nanti Bu Fesan lagu ini, aku berani tampil beda, anak-anak harus buat satu gerakan ya, kayak robot. Oke? Kalau misalnya aku berani tampil beda. Nah, nanti mami-maminya kalau mau mendokumentasikan boleh. Kemudian share ke wali kelas. Oke? Iya. Ya, buat gerakan seperti robot ya. Oke, mari Mbak Deka. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku siap berani tampil beda. 1, 2, 3. Aku berani tampil beda. 1, 2, 3. Aku berani tampil beda. Oke, silahkan duduk. Ya, lagu yang kedua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Fesan mau ajak anak-anak menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Refnya saja. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan. Benar Tuhan, dalam kehidupan kami, perkataan, tindakan, dan tingkah laku kami mau mencintai Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami pun Tuhan, setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, karena Engkau mengasihi kami, dan kami pun mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, tolong ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Tolong Bu Fesan yang akan membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, yuk kita sama-sama lihat ya. Ayat Alkitabnya itu terambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anak-anak, Bu Fesan masih ingat cerita di Alkitab bagaimana ada pemuda yang berani tampil beda. Tadi kan lagunya berani tampil beda ya. Dia adalah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka berada di dalam pembuangan loh. Ketika Raja Nebukadnezar memerintah di kerajaan Babel. Mereka dibuang ke sana. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar tuh terkenal raja yang sangat galak. Ya. Nah, Raja Nebukadnezar ini bilang kepada pegawainya, "Pegawai-pegawaiku, sini. Pilih dari orang-orang buangan Israel itu, pilih orang-orang yang cakap, yang pintar, tapi yang masih muda. Ya, kemudian kalian harus pelihara mereka. Nanti mereka akan bekerja di kerajaanku, membantu aku. Tapi aku mau mereka dalam kondisi yang sehat. Gak boleh ada yang sakit. Mereka harus pintar. Berarti mereka harus dikasih asupan makanan yang baik. Kalau begitu mereka harus makan sehidangan dengan aku di meja makan aku," kata Raja Nebukadnezar. Coba anak-anak bayangkan, makanan raja seperti apa sih? Pastinya bukan yang asalan ya, bukan yang biasa-biasa. Betul tidak? Mungkin gak ada gorengan ya, mungkin juga gak ada es krim ya. Wah, Bu Fesan bayangkan makanan raja tuh pastinya kalau pada waktu itu ada capcay, mungkin capcay, apalagi
puyonghai, apalagi mie, ya mie goreng, wah pokoknya makanan-makanan yang lezat, buah-buahan, ya, kemudian air anggur. Nah, kemudian dipilihlah oleh para pegawai-pegawainya Raja Nebukadnezar ini orang-orang terbaik. Dan Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ini terpanggil. Nah, kemudian ketika Daniel akan diberi makan dengan saudara-saudaranya ini, Daniel menolak, tahu nggak? Kok aneh ya? Kenapa Daniel menolak? Daniel bilang, maaf, aku dan saudara-saudaraku tidak terbiasa dengan makanan ini. Berikanku makan sayuran saja dengan air minum. Itu kata Daniel. Terus pegawai Raja Nebukadnezar bilang, lah ini kan perintah raja Daniel. Nanti kalau aku melanggar perintah raja, nanti raja marah dan raja menghukum aku. Perintah raja, kalian harus sehat, kalian harus pintar. Kemudian badan kalian tuh harus berisi, karena nanti kalian akan bekerja pada kerajaan istana. Kalau badan kalian sakit-sakit, lah nanti aku yang kena hukuman, kata pegawai itu. Terus Daniel bilang begini, jangan takut Pak, adakan percobaan kami dengan yang lainnya. Berikan kami makan sayuran dan air putih selama 10 hari. Nanti Bapak bisa lihat bagaimana keadaannya. Kemudian karena didesak seperti itu, akhirnya pegawai istana yang suka memberi makan mereka itu memberi makan Daniel dan saudara-saudaranya itu hanya sayuran dan air putih. Lewat 10 hari, ternyata slide-nya Pak, perawakan mereka jauh lebih sehat, badan mereka gemuk, dan Tuhan memberikan hikmat, kepintaran kepada Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, raja pun kagum kepada keempat ini. Ya, raja melihat perawakan mereka jauh lebih sehat, lebih gemuk, kemudian lebih berhikmat dibanding yang lainnya. Sekarang Bu Fesan mau tanya, mengapa Daniel menolak makanannya raja loh? Makanan raja itu diberikan kepada mereka. Kemudian Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego menolaknya. Kalau dikasih ke Bu Fesan makan dengan lahap ya. Makanan raja loh, pastinya bukan makanan yang sembarangan. Kenapa Daniel melakukan itu? Daniel berani tampil beda dengan yang lainnya. Karena pertama, Daniel tidak terbiasa dengan makanan itu. Yang kedua, Daniel ingat kepada saudara-saudaranya yang di luar istana. Nah, kalau Daniel kan ada di dalam istana ya. Nah, sedangkan saudara-saudaranya yang lain, mereka yang berada di luar istana, mereka sedang bekerja. Entah mereka dikasih makan atau tidak, nggak tahu. Ya, itu yang Daniel pikirkan. Jadi Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego berketetapan akan makan sayuran dan air putih saja, mengingat penderitaan saudara-saudaranya di luar istana sana. Dan Tuhan memberkati, ya, apa yang Daniel makan dengan saudara-saudaranya Tuhan berkati. Tuh anak-anak, Daniel aja makannya sayuran. Siapa di sini anak-anak yang gak suka makan sayuran? Ternyata di Alkitab tuh tertulis makan sayuran tuh jauh lebih sehat. Ya, oke. Anak-anak, kita pun bisa melakukannya. Berani tampil beda. Di Matius 5 ayat 14 tertulis, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuh, jadi adakan perbedaan, ya, perbedaan karena
Pertama, kita kan anak Tuhan. Katanya kota yang terletak di atas gunung ada kota. Itu gak mungkin tersembunyi. Artinya hidup Bu Fesan dan kamu tuh dilihat banyak orang, tau gak? Perkataan, sikap, perbuatan kita dilihat oleh banyak orang. Tertulis di Alkitab Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Bu Fesan dan anak-anak adalah terang dunia. Artinya kita menerangi, kita menjadi contoh, kita menjadi teladan bagi banyak orang. Bagaimana orang-orang bisa melihat Tuhan Yesus dalam diri kita? Kalau kita tidak berbeda dengan mereka. Berbeda apanya sih? Perkataan kita, perbuatan kita. Gambar yang pertama, ya kalau orang-orang yang lain mah, ya anak-anak yang lain mengumpulkannya teh ditunda. Kamu mah jangan. Mengumpulkan tugas, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Tuh tampil beda kan dengan yang lainnya. Kalau anak-anak yang lain masukannya berantem aja, ya kamu mah sayang sama teman. Kan berani tampil beda dengan yang lainnya. Ya, kalau yang lain mah males, nggak mau membantu orang tuanya. Oh, kamu mah tidak. Rajin bantu mamanya. Selain mengerjakan tugas-tugas dengan baik, menyelesaikannya dengan baik, kamu pun menjadi anak yang bisa bantu orang tuanya. Ya, apa yang bisa kamu lakukan di rumah kamu? Ya, piring bekas makan, itu kan bekas makan kamu. Kamu bawa ke wastafel. Kalau kamu bisa mencucinya, cuci deh. Tuh, itulah anak yang berani tampil beda. Ya, kalau kebanyakan anak yang lain mah, ya suruh mamanya, kamu yang makan, makan kemudian suruh mamanya yang beresin lagi, atau selesai belajar meja belajarnya berantakan. Ya, kalau kamu mah enggak ya, berani tampil beda ya dengan yang lainnya ya. Artinya menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, meja belajar yang kamu gunakan dirapihkan lagi, kemudian tempat tidur bekas kamu tidur dibereskan lagi. Anak yang berani tampil beda. Kemudian kalau orang lain mah ya males sekali olahraga, padahal di tengah pandemi kayak begini kan kita tuh harus rajin olahraga, kemudian berjemur ya. Nah, kalau kamu mah mau berolahraga ya, berjemur. Tuhan, Bu Fesan yakin Tuhan akan tambahkan kepintaran buat kamu semua. Itulah firman Tuhan yang dibagikan pagi ini. Jadi kita berani tampil beda. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersyukur pada Tuhan buat firman Tuhan yang mengajar kami bahwa setiap perkataan, perbuatan kami harus mencerminkan kasih Tuhan, teladan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah orang-orang di sekitar kami melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah terang-Mu Tuhan yang menyinari kegelapan di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami ingin setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku kami menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Terima kasih buat firman Tuhan pagi ini dan berkati anak-anak semuanya. Berkati di tengah-tengah mereka harus belajar PJJ di rumah secara online. Tuhan Yesus, biarlah Kau yang menolong dan memberkati, memberikan kepintaran buat anak-anak. Dan jaringan yang dipakai juga diberkati Tuhan, tidak terkendala oleh apapun. Berkati orang tua dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan tolong, biarlah semuanya Tuhan jagai dan Tuhan lindungi. Juga guru-guru yang mengajar di sekolah juga diberikan hikmat. Tidak ada kesalahan apapun dalam memberikan penilaian. Biarlah Tuhan yang menolong ketika guru-guru harus menyiapkan video pembelajaran. Ketika guru-guru harus menyiapkan worksheet demi worksheet, Tuhan, Engkau yang menolong dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat ibadah sekolah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat melanjutkan pelajaran kalian hari ini ya.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah.